Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan transdermal. Baik, yang pertama tentang struktur kulit dan jalur penetrasi. Nah, kulit memiliki lapisan-lapisan yang terdiri dari epidermis sebagai lapisan terluar, kemudian dermis sebagai lapisan tengah yang mengandung kolagen, elastin, serta folikel rambut dan kelenjar. Kemudian ada hipodermis sebagai lapisan lemak yang melindungi organ dalam. Nah, stratum corneum adalah lapisan terluar epidermis yang bertindak sebagai penghalang utama dengan fungsi utamanya adalah menjaga kelembapan kulit, melindungi lapisan kulit lebih dalam dari faktor eksternal seperti polusi, bakteri, kuman, dan zat kimia, serta memberikan perlindungan terhadap radiasi ultraviolet atau UV. Yang berikut ada tentang jalur penetrasi. Yang pertama ada jalur paraseluler, rute utama di mana zat berdifusi melalui ruang lipid di antara korneosit. Ini adalah jalur dominan untuk sebagian besar molekul yang larut dalam lemak yang rumit. Kemudian jalur transseluler, ini zat menembus langsung melalui korneosit dan matriks interseluler, di mana rute ini lebih disukai oleh senyawa hidrofilik karena adanya ketidaksempurnaan pada korneosit yang menembus lubang air. Kemudian yang berikut ada jalur transapendageal, di mana ini adalah penetrasi yang melewati folikel rambut atau kelenjar keringat. Rute ini melewati stratum corneum secara langsung seringkali penting untuk molekul besar, namun berkontribusi kecil terhadap total luas permukaan kulit. Baik, yang berikut ada barrier stratum corneum model brick and mortar yang terdiri dari bata, yaitu sel korneosit adalah sel kulit mati yang datar, tidak berinti dan terkeratinisasi. Nah, korneosit ini padat, kaku, dan mengandung filamen keratin yang memberikan kekuatan mekanis serta menjaga hidrasi kulit. Kemudian ada semen, ruang di antara korneosit diisi oleh matriks lipid multilameral atau berlapis-lapis yang kontinu. Nah, semen ini terdiri dari campuran keramid, kolesterol, dan asam lemak bebas yang bersifat hidrofobik. Struktur ini sangat rapat sehingga menjadi penghalang utama kulit, terutama menghambat masuknya molekul hidrofilik, sementara molekul lipofilik lebih mudah untuk menembus. Yang berikut ada kinetika penetrasi perkutan. Yang pertama hukum Fick 1 tentang difusi. Dengan rumusnya, dQ per dt sama dengan D kali A kali K kali delta C kali H. Dengan dQ adalah laju jumlah obat yang menembus kulit per satuan waktu, dt adalah laju jumlah obat yang menembus kulit per satuan waktu, D menggambarkan seberapa cepat molekul obat bergerak melewati membran, kemudian A adalah area kulit yang terpapar obat, kemudian K adalah koefisien partisi kelarutan dalam kulit, kemudian delta C adalah perbedaan konsentrasi, H adalah ketebalan membran. Nah, dalam farmasi, hukum Fick 1 digunakan untuk memodelkan pelepasan dan penetrasi obat melalui membran kulit, terutama melalui stratum corneum. Baik, yang berikut kinetika penetrasi perkutan dan faktor hidrasi kulit terhadap absorpsi. Itu koefisien partisi adalah parameter kunci yang menentukan seberapa baik obat dapat terdistribusi dari pembawa ke dalam lapisan lipid kulit. Nah, koefisien partisi yang tinggi menunjukkan bahwa zat aktif lebih suka berada di lapisan kulit yang berlemak dibandingkan di bawah pembawa atau basis yang akan meningkatkan laju penetrasi. Oleh karena itu, hidrasi atau kadar air dalam kulit merupakan faktor krusial yang secara drastis mempengaruhi laju penetrasi. Nah, dampak pada hukum Fick, yaitu hidrasi yang tinggi meningkatkan nilai dan koefisien partisi, terutama untuk zat hidrofilik. Kemudian efeknya, kulit yang terhidrasi dengan baik dapat meningkatkan absorpsi obat hingga beberapa kali lipat dibandingkan dengan kulit yang kering. Baik, yang berikut faktor yang mempengaruhi absorpsi itu ada dua, yaitu faktor fisikokimia dan juga faktor biologis. Nah, faktor fisikokimia ini terdiri dari bobot molekul, di mana kurang dari 500 Dalton, kemudian nilai log P antara 1 sampai 3, kemudian dosis obat yang rendah, kelarutan, dan juga titik lele. Kemudian ada faktor biologis yang terdiri dari lokasi anatomi atau ketebalan kulit, hidrasi kulit, suhu kulit, usia, dan juga kondisi kulit. Baik, yang berikut parameter BA, BE sediaan transdermal. Yang pertama ada profil kadar obat dalam plasma. Nah, grafik ini menunjukkan profil kadar obat pada sediaan transdermal. Awalnya kadar obat meningkat karena absorpsi lebih besar dari eliminasi. Setelah beberapa waktu tercapai steady state, yaitu kondisi kadar obat stabil karena laju masuk sama dengan laju eliminasi. Ketika patch dilepaskan, kadar obat akan menurun secara bertahap. Yang kedua ada penggunaan uji in vitro atau sel diffusifrans. Nah, uji in vitro pada sediaan transdermal umumnya menggunakan sel diffusifrans. Nah, obat diletakkan pada donor chamber, kemudian berdifusi melewati membran yang mensimulasikan kulit. Obat yang berhasil menembus akan masuk ke reseptor chamber dan diukur konsentrasinya secara berkala melalui sampling port.
Yang berikut proses biofarmasetika transdermal itu terdiri dari ada 5 tahap. Yang pertama pelepasan obat basis batch, itu obat dilepaskan dari basis ke permukaan kulit. Kemudian yang kedua ada partisi ke dalam stratum corneum, obat berpartisi dari permukaan kulit ke dalam lipid stratum corneum. Kemudian yang ketiga difusi melalui epidermis, obat berdifusi melalui stratum corneum dan lapisan epidermis. Yang keempat absorpsi oleh kapiler dermis, obat mencapai dermis dan diabsorpsi oleh kapiler darah. Yang kelima, sirkulasi sistemik, obat masuk ke sirkulasi sistemik dan terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, sediaan transdermal bekerja dengan melepaskan obat secara terkontrol, melewati penghalang kulit, dan mencapai sirkulasi sistemik untuk memberikan efek terapi. Baik, yang berikut ada enhancer dan pengembangan sediaan transdermal dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi obat melalui kulit untuk efikasi terapi yang optimal. Yang pertama ada jenis enhancer dan cara kerja. Itu ada chemical enhancer, contohnya alkohol, surfaktan, asam lemak, terpen, urea, propilen glikol. Nah, chemical enhancer ini berinteraksi dengan lipid atau stratum corneum, mengganggu keteraturan lipid, meningkatkan fluiditas, dan memperbesar jalur difusi obat. Kemudian yang kedua ada microneedles. Ini contohnya solid microneedles, coated microneedles, dissolving microneedles, sama hollow microneedles. Dengan mekanisme kerjanya itu membuat mikrokanal sementara pada kulit, kemudian mengurangi hambatan stratum corneum, dan meningkatkan penetrasi obat secara signifikan. Nah, microneedles ini menembus stratum corneum tanpa mencapai saraf atau pembuluh darah, membentuk jalur langsung bagi obat untuk berdifusi ke epidermis dan dermis. Kemudian ada iontophoresis, ini menggunakan arus listrik bertegangan rendah untuk mendorong obat bermuatan dengan mekanisme kerjanya. Yang pertama, arus listrik mendorong obat masuk, kemudian meningkatkan permeabilitas kulit, dan meningkatkan jumlah obat yang terabsorpsi. Nah, iontophoresis ini efektif untuk obat bermuatan, kation atau anion, dan molekul hidrofilik yang sulit untuk menembus kulit. Baik, yang berikut evaluasi data untuk formulasi. Dengan parameter evaluasi utama ada flux, yaitu kecepatan penetrasi obat, kumulatif permeasi, itu jumlah obat yang menembus persatuan luas, kemudian koefisien permeabilitas, kemampuan obat menembus membran kulit, kemudian ada waktu yang dibutuhkan obat untuk mulai terdeteksi di reseptor, dan juga kondisi flux konstan, di mana obat masuk sama dengan obat keluar. Evaluasi in vitro itu uji di visu menggunakan sel France yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pengambilan keputusan formulasi itu pilih enhancer atau metode yang memberikan flux tertinggi dan lag time terpendek. Kemudian pastikan keamanan kulit, tidak iritatif atau toksik. Kemudian pertahankan stabilitas fisik dan kimia sediaan. Kemudian optimasi formula untuk mencapai profil pelepasan dan penetrasi yang diinginkan. Enhancer bekerja dengan memodifikasi penghalang kulit atau memberikan jalur alternatif sehingga meningkatkan penetrasi obat transdermal. Evaluasi data in vitro membantu menentukan formula terbaik yang aman, stabil, dan juga efektif. Sekian dan terima kasih.